Di dekat fasilitas remaja di San Francisco, ditemukan wanita tewas bernama Natalie Gibecki, 27 tahun yang bekerja sebagai pekerja amal. Dalam analisis gen, korban tampaknya bersiap menemui kekasihnya yang tak dikenal tapi kemungkinan besar pria yang sudah menikah. Di saat itu, Jen mendapat telepon dari seorang yang tidak ingin ia temui lagi, yaitu Erika Flynn. Pelaku di episode 18 season 3 yang membuat Jen harus mengerahkan semua trik untuk mengalahkannya. Erika mengklaim bahwa ia memiliki informasi tentang Natalie yang pernah menjadi klien di biro jodohnya. Serta ia mengatakan mengenal pembunuhnya dan ia satu-satunya yang bisa membantu karena Natalie tidak memberitahu siapapun kecuali Erika tentang hubungannya. If you want the answer, you know where to find me. It's nice to hear your voice again, Patrick. Esoknya di CBI, informasi untuk Natalie. Dia meninggalkan fasilitas remaja sekitar jam 8:14 malam, ditemukan tewas pada jam 8:33 malam, tidak jauh dari sana. Ada selang 19 menit pelaku melakukan aksinya. Jadi Van Pelt pergi ke fasilitas remaja, bertemu dengan salah satu penasihat di sana, bernama Dion Warren, yang diisukan berdebat dengan Natalie sejam sebelum kematiannya. Tapi dia punya alibi dengan bersama temannya di bar pada jam 8:30. Tentang perdebatannya dengan Natalie adalah bagaimana Natalie tidak senang dengan cara mendidik Dion yang memukul salah satu remaja karena menganggap para remaja-remaja nakal di sini seperti binatang. Van Pelt pun marah dan memperingati Dion. Abusing kids is against the law. Do you understand? Di sisi Jen, ia mengunjungi Erika di penjara negara bagian Golden Valley dan bertanya mengapa ia ingin membantu. Pada dasarnya, selain klaimnya tentang Natalie, Erika ingin keluar dari penjara untuk sementara waktu agar dapat menikmati masa mudanya. Jen tidak mempercayai, tetapi harus mengakui bahwa Erika tidak berbohong saat ini. So tell me, am I lying now? Kemudian, Teresa dan Jen berada di ruangan Luther, berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Erika. Jen yakin Erika akan sangat membantu, tetapi Teresa tetap menentangnya. Masalahnya Teresa kalah suara karena Luther setuju dengan Jen. Erika dinyatakan sebagai narapidana teladan dan sudah diizinkan untuk keluar penjara sementara. See, Lisbon? What could possibly go wrong? Jadi, kemudian Teresa dan Jen kembali ke penjara untuk menjemput Erika. Erika kini berada dalam pengawasan CBI dan seharusnya dijaga oleh 2 agen lainnya. Tetapi Erika menolak dan memilih mobil sendiri. Jen diminta untuk menemaninya, tetapi Teresa ikut bergabung juga untuk mengawasi Erika. This should be fun. Sampai di CBI, Erika mendapatkan CD sesi Natalie dari perusahaan biro jodohnya. Erika meneliti semua video sesi Natalie, tapi ia menemukan satu video hilang. Dan Teresa ingin membawanya kembali ke penjara karena menganggap tidak bisa membantu. Jen mencoba meyakinkan Teresa kalau Erika masih bisa membantu. Erika masih punya satu opsi. Pria yang dipacari Natalie pastilah rekan kerja dari tempat kerja sebelumnya. Diketahui kalau Natalie pernah bekerja di lembaga donasi bernama Casa Encantar. Jadi Jen dan Erika kemudian pergi ke Casa Encantar, berpura-pura sebagai tunangan yang ingin memberi sumbangan. Ivan, karyawan di sini, menjelaskan kebetulan akan ada acara penggalangan dana untuk rumah yatim piatu yang didirikan lembaga donasi ini yang berada di Meksiko. Mereka lalu dipertemukan dengan mantan bos Natalie, bernama Greg Relin. Dari sini Jen mengambil alih untuk menanyakan tentang Natalie. Tapi tujuannya saat ini adalah mencari pacar rahasia Natalie. Jen dan Erika pun mulai melihat para karyawan di sini. Dari apa yang diketahui Erika tentang Natalie, dia memilih satu pria. Jen pun bertaruh makan malam jika Erika benar. Erika pun melakukan tugasnya dengan baik. Pria itu bernama Richard Eldridge. Mengaku sudah berkencan dengan Natalie meskipun sudah menikah. Remarkable. I'm suddenly hungry. Hey, Richard. Setelah makan malam, Jen mengantar Erika ke kamar hotel yang dijaga 2 agen sebelumnya. Di sini Erika mulai merayu Jen. Jen yang masih curiga kalau Erika mencoba melarikan diri,
Dia nyaris saja terpengaruh godaan Erika. Sempat berciuman dengannya, tapi memilih pergi kemudian tanpa sepatah kata pun. Paginya di CBI, Van Pelt melihat-lihat beberapa foto yang diambil Natalie dengan kameranya saat liburan di Puerto Vallarta, Meksiko, 2 minggu sebelum kembali ke Francisco. Jane tertarik dengan foto-foto itu dan membawanya. Guess I was done with those. Sedangkan di ruangan interogasi, Teresa menginterogasi Richard tentang hubungannya dengan Natalie. Terungkap sebab Natalie pergi ke Puerto Vallarta untuk menenangkan diri karena lelah menunggu Richard yang berjanji akan menceraikan istrinya. 2 minggu setelah Natalie pulang dari Puerto Vallarta, Natalie mengajak bertemu Richard di sebuah bar tempat mereka sering bertemu, tepat di malam pembunuhan Natalie. Richard menunggu hampir 1 jam sampai jam 9 malam, tapi Natalie tidak datang. Penjelasan itu tidak membuat Teresa melepaskan Richard dari daftar tersangka. You'll forgive me if I'm a little skeptical. Setelahnya, Teresa berbicara dengan Jane untuk sudah saatnya mengembalikan Erika ke penjara. Tapi Jane menolak karena membutuhkan Erika dalam rencananya. Malam harinya, Jane dan Erika menghadiri acara penggalangan dana Casa Encantar. Mereka tampil di sana seolah-olah melakukan pertunjukan roh dengan terdapat 4 kotak di mana isinya adalah sebuah rahasia-rahasia kelam. Jane meminta para tamu mengangkat tangan dan memilih 4 sukarelawan yang sebenarnya sudah ia dan Erika tentukan. 3 diantaranya adalah Greg, Richard, dan Ivan. Para sukarelawan harus memilih kotak yang berisi benda berharga bagi mereka masing-masing dengan arahan dari roh yang dipanggil Jane. Richard yang pertama. Kotak yang dipilihnya berisi kalung. Ia lalu menangis karena kalung itu adalah pemberiannya kepada Natalie. Jane lalu mengantar Richard ke tempat duduknya sambil pura-pura terkejut para roh mengirimnya sebuah pesan. Jane langsung memilih orang selanjutnya, yaitu Greg. Greg memilih 1 kotak dan isinya adalah foto milik Natalie saat berlibur. Greg berdalih tidak punya rahasia apa-apa tentang foto itu. Tapi Jane menjelaskan foto tersebut diambil 2 minggu lalu oleh Natalie. Foto sebenarnya dari foto panti asuhan yang harusnya menjadi fokus pada acara penggalangan dana ini. Yang artinya Greg berbohong tentang adanya panti asuhan di sana. Dia pun ditahan di tengah acaranya sendiri. Thank you, you've been a lovely audience. Thank you and good night. Sekembalinya ke CBI, Teresa menekankan kalau Greg sudah melakukan penggelapan dana sumbangan untuk Greg sendiri. Semua ketahuan ketika Natalie melakukan liburan ke Meksiko. Greg pun menceritakan semuanya. Saat Natalie ke Meksiko, dia berkunjung ke salah satu panti asuhan yang Greg dirikan yang ternyata tidak ada. Natalie kemudian menghubungi Greg. Karena Greg yakin Natalie akan membicarakan hal itu, Greg menjemput Natalie di tempat kerjanya dan mereka berdebat di dalam mobil. Merasa kehidupannya terancam, Greg tidak punya pilihan selain membunuh Natalie. Kasus selesai. Di hotel, Erika berbicara pada Jane ingin menyegarkan diri sebelum kembali ke penjara. Tapi Jane tahu kalau Erika ingin melarikan diri. Di luar, ada pengacara Erika. Luther menemukan uang dan paspor palsu di dalam tas pengacara itu yang diyakini Erika berencana akan kabur. Dengan tertangkapnya pengacara itu, rencana Erika gagal. Jane mengantar Erika ke mobil di mana Luther menandatangani surat penahanan. Namun, hanya berselang dengan mobil polisi yang membawa Erika pergi, muncul mobil polisi lainnya yang ternyata datang untuk menjemput Erika ke penjara. Luther dan Jane baru menyadari kalau Erika telah menipu mereka. Setelahnya di kamar Jane di CBI, Teresa menanyakan apakah Jane tahu tentang rencana Erika dan membiarkannya pergi. Jane menjawab, tahu. Buktinya pengacara Erika ditangkap. Namun, Jane tidak menyangka Erika mempunyai rencana kedua yang cukup lihai. Ketika Teresa pergi, Jane menerima telepon dari Erika.
Ia sedang berbaring di tepi kolam renang di lokasi tropis. Jane mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum ia menemukan Erica. Oh, Patrick. I'm almost looking forward to it.